Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 30. Perdana buka puasa bersama istri. Masih obrolan hangat antara Windini dan Heri Kusmanto. Jika kamu mencintai kekasihmu itu, jangan bersikap manis seperti ini denganku, karena aku tahu pernikahan kita hanya sampai 1 tahun saja kan? Ucap Windini. Heri membuang nafasnya. Apa kamu sedang cemburu denganku sayang? Tanya Heri. Bukan itu yang aku ingin dengar darimu, kesal Windini. Heri tersenyum, entah kenapa ia begitu gemas melihat kekesalan Windini. Kap, 2 kecupan di pipi Windini, Heri daratkan. Lepaskan aku, sana mandi. Ucap Windini, ia tidak mau menatap wajah Heri. Tidak mau, jawab dulu pertanyaanku. Sahut Heri. Yang mana? Tanya Windini. Bilang kalau kau cemburu padaku. Ucap Heri. Tidak, aku tidak cemburu denganmu. Aku tidak ada hak apapun atas dirimu. Ketus Windini, memalingkan wajahnya. Katakan sekali lagi, tatap mataku sayang. Ucap Heri memegang dagu Windini, menatap dalam bola mata indah Windini. Aku tidak cemburu denganmu, dan aku tidak punya hak atas dirimu Tuan Heri Kusmanto. Sudah cukup, sudah puas dengan jawaban itu. Ucap Windini menatap mata Heri. Matamu tidak dapat berbohong sayang. Ucap Heri mengelus rambut Windini. Apa? Tanya Windini. Ucapan dan matamu berbeda istriku, aku tahu itu. Ucap Heri tersenyum menyeringai. Sok tahu kamu. Ketus Windini. Ya sudah aku mau mandi. Ucap Heri. Windini pergi ke ruang ganti untuk menyiapkan pakaian untuk Heri dan segera keluar dari kamar sebelum Heri menyelesaikan mandinya. Di meja makan Windini tidak berbicara sama sekali, meski Heri terus mengganggunya. Hingga makan malam mereka selesai, Windini duduk di kursi taman roof garden sambil memakan cemilan dan jus buah naga. Windini memeriksa email yang masuk di handphonenya yang dikirim oleh Lia. Mata Windini terbelalak saat tiba-tiba Heri memakan keripik yang berada di ribiernya. Kau ini jorok sekali sih. Ketus Windini. Aku tidak peduli, bahkan kita kan sering melakukannya kan? Goda Heri mencolek dagu Windini. Windini memutar bola matanya malas. Sudah aku mau tidur, ngantuk. Ucap Windini ingin pergi, dengan cepat Heri menahan tangan Windini agar tidak pergi. Mau kemana? Dari tadi aku capek mencarimu di setiap sudut apartemen, sekarang sudah ketemu malah mau pergi lagi, protes Heri. Siapa suruh mencariku? Aku tidak memintanya kan? Ucap Windini. Heri menarik tangan Windini dan mendudukkan Windini di atas pangkuannya. Sayang tolong jangan menghindariku. Lirih Heri, menatap Windini dalam. Kenapa saat ia berbicara seperti itu aku tidak melihat kebohongan di matanya? Apa benar ia sudah menyayangiku? Batin Windini. Kap, 1 kecupan di ribier Windini, seketika membuyarkan lamunan Windini. Kenapa istriku, kok melamun? Tanya Heri mengelus pipi Windini. Tidak ada. Kau harus tahu sayang,
Aku sudah tidak punya hubungan lagi dengan wanita itu, percayalah, ucap Harry. Kenapa? Tanya Windini lirih. Karena sekarang hanya ada aku dan kamu, tidak ada lagi orang lain di antara kita. Sahut Harry menangkupkan kedua tangannya di pipi Windini. Izinkan aku mencintaimu, istriku, ucap Harry lagi tersenyum menatap mata indah Windini. Ai, kenapa kau harus tersenyum seperti itu sih? Lama hati ini meleleh bang, batin Windini. Kenapa kau selalu bengong seperti itu sih? Ucap Harry sambil mencubit gemas hidung Windini. Au, sakit tahu, ucap Windini mengerucutkan bibirnya. Harry hanya tersenyum melihat hidung Windini memerah karena ulahnya. Kap, satu kecupan di hidung Windini. Harry mendekap erat pinggang Windini, menyelusuri leher Windini yang terekspos jelas. Seketika jiwa Windini terasa berdesir di dalam badannya, menerima sentuhan yang diberikan Harry. Sudah ya suamiku, ucap Windini lirih, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Harry tidak menggubris ucapan Windini, ia sudah tidak bisa menahan lagi apa serangan mendadak yang tidak ada obatnya itu pada dirinya. Adiknya Harry sudah siap gerak di dalam ruangannya, ia terus menyusuri wajah dan leher Windini. Apakah malam ini kita sudah bisa membuat cucu untuk mama dan papa? Tanya Harry dengan suara parau. Windini menganggukkan kepala pelan. Dengan cepat Harry menggendong Windini menuju kamar mereka. Tanpa basa-basi Brian langsung merebahkan Windini di atas tempat bobo. Tanpa berlama-lama Harry sudah mencicipi bibir Windini. Satu kancing piyama Windini sudah terbuka hingga seterusnya sampai menampakkan sebuah panorama kembar Windini yang masih terduduk. Harry terus bersemangat untuk bermain-main dengan tempe milik Windini. Tak lupa juga memainkan bola kembar yang begitu indah dan padat itu. Dan ternyata, skill yang diperankan oleh Harry berhasil membuat Windini terbuai dan mengikuti setiap persiapan yang diterapkan oleh Harry Kusmanto. Aku takut, lirih Windini saat Harry sudah siap ingin menendang bola yang ia miliki di gawang Windini. Tidak usah takut, aku akan menendangnya secara perlahan, ucap Harry mengecup wajah Windini. Windini meremas spray kuet, air matanya mengalir di pelupuk matanya, merasakan sakit di again gawangnya. Setelah beberapa kali Harry mencoba menendang bolanya, karena begitu sempit gawang itu, membuat bolanya susah masuk. Apalagi bola milik Harry begitu besar. Harry mendekap Windini saat sudah menyelesaikan tendangan penalti di gawang Windini. Terima kasih istriku telah menjaga gawangmu hanya untukku, dan terima kasih sudah mau menjadi milikku seutuhnya sayang, ucap Harry mendekap erat Windininya, mengusap air mata yang masih tersisa di ujung mata Windini. Windini hanya tersenyum kecil, kalau bukan malam ini cepat atau lambat Harry pasti akan meminta haknya. Untuk saat ini Windini hanya berusaha menjadi istri yang baik untuk Harry. Setelah 1 tahun ia berpisah atau tidak, hanya takdir yang akan menentukan rumah tangganya. Harry dan Windini tertidur pulas saling berdekapan di dalam selimut. Setelah mengulang beberapa kali melakukan tendangan gawang di malam perdana itu,
Windini sampai terkulai lemes mengimbangi pola permainan Harry yang tidak ada lelahnya. Di pagi hari. Sayang, bangun, sudah pagi, apakah kamu begitu lelah ya? Ucap Harry mengelus pipi Windini, ia masih betah berlama-lama di atas tempat tidur. Gumam Windini masih memejamkan matanya. Ya sudah, jika kamu lelah, hari ini tidak usah masuk kerja sayang, nanti si Bibi yang akan buatkan sarapan. Ucap Harry memainkan rambut Windini. Aku akan masuk kerja suamiku. Sahut Windini membuka matanya lebar. Kenapa kamu harus repot-repot kerja sih sayang, suamimu ini kan pemiliknya. Ucap Harry kembali mengecup wajah Windini. Kamu kan tahu aku tidak bisa berdiam diri saja, apalagi harus menikmati uang bukan dari hasil kerja kerasku. Ucap Windini. Hei, kenapa kamu berbicara seperti itu? Uangku berarti uangmu juga sayang, mulai saat ini kau harus mengandalkanku. Aku tidak akan melarangmu bekerja, tapi kalau kau merasa capek dan lelah maka aku dengan sangat senang kau berhenti bekerja, ucap Harry. Terima kasih suamiku, tapi aku sudah terbiasa berdiri dengan kedua kakiku sendiri. Ucap Windini. Mulai sekarang biasakanlah istriku, jadikan aku sandaranmu. Ucap Harry. Windini tersenyum kecil. Apakah mulai sekarang aku harus bersandar pada orang lain, tapi aku takut kecewa. Batin Windini. Aku boleh tanya denganmu? Tanya Windini. Katakanlah. Apakah kamu pernah berhubungan badan bersama mak lampir? Maksudku dengan Vanessa. Tanya Windini. Tidak. Jawab Harry singkat. Terus. Tanya Windini merasa tidak cukup dengan jawaban Harry. Ya gak ada terusannya sayang. Sahut Harry mencubit hidung Windini. Ah, kau ini menyebalkan sekali, selalu saja membuatku kesal dengan jawabanmu itu. Dengus Windini. Hahaha, memangnya aku harus menjawab apa sayang? Memang aku tidak pernah melakukannya dengan Vanessa atau wanita manapun, kamu yang pertama istriku. Karena aku tahu norma dan menjaga nama baik keluarga sayang. Ucap Harry, sambil mengunyil-unyil pipi Windini. Benarkah itu? Tanya Windini dengan wajah yang memerah, entah kenapa ia merasa senang. Ucap Harry masih asyik dengan aktivitasnya. Sudah suamiku, aku mau mandi nanti telat untuk berangkat bekerja. Ucap Windini, karena sudah melihat gelagat Harry yang ingin menendang bolanya lagi di gawangnya. Windini terlatih berjalan menuju kamar mandi, merasakan perih di area itulah, dengan melilitkan selimut untuk menutupi badannya. Harry hanya tersenyum bahagia sambil melihat bercak noda merah yang berada di kasurnya. Sayang, apakah masih sakit? Tanya Harry menyusul langkah Windini. Sedikit. Ucap Windini. Harry menggendong Windini menuju kamar mandi, dan ternyata di sana, Harry Kusmanto yang baru berapi-api sudah melanjutkan pernahnya lagi sebagai penendang bola penalti di gawangnya Windini. Sayang, apakah kau tidak apa masuk kerja hari ini? Tanya Harry pada Windini masih berada di dalam mobil Harry. Sedikit perih,
Tapi tidak apa-apa suamiku, sahut Windini. Yakin? Tanya Harry lagi khawatir, karena ia sadar bagaimana ia melahap tempe Windini semalam dan pagi juga. Lagian kau seperti singa yang menerkam mangsanya, sampai aku tidak berdaya. Ketus Windini. Hahaha, maafkan aku sayang, aku tidak bisa menahan serangan mendadak itu lagi, aku ingin selalu memakanmu saja. Ucap Harry mengelus rambut Windini. Ya, kau begitu zalim Tuan Harry, ketus Windini mengerucutkan bibirnya. Hahaha, tapi kau suka kan? Nanti malam ayo kita lanjutkan lagi permainannya ya sayang. Ucap Harry mengedipkan sebelah matanya, untuk merayu Windini. Cukup suamiku, kau tidak lihat seluruh badanku seperti macan tutul begini karena ulahmu. Sekarang kau sudah membahas itu lagi, aku tidak bisa bayangkan bagaimana rupa dan bentuknya kepunyaanku. Kesal Windini, karena leher Windini harus ia tutupi dengan foundation karena begitu banyak stempel milik Harry pada leher dan seluruh badan Windini. Hahaha, biar semua orang tahu sayang, kau adalah milikku, milik Harry Kusmanto. Ucap Harry menepuk dada bidangnya sendiri. Tapi tidak membuatku seperti macan tutul juga kali. Ketus Windini. Ya sudah, aku pergi duluan ya suamiku, nanti ada orang yang akan melihat kita. Ucap Windini lagi ingin menarik sebelah tangan Harry untuk mencium punggung tangan suaminya. Sayang tunggu. Ucap Harry menghentikan langkah Windini. Ada apa? Kap, dua kecupan di kedua pipi Windini. Kap, dua kecupan di kedua mata Windini. Kap, satu kecupan di kening Windini. Dan kap, satu kecupan menempel lama di bibir Windini. Ah suamiku, apa yang kamu lakukan? Nanti ada yang lihat bagaimana. Kesal sekaligus terkejut dengan serangan Harry, ia memukul pelan bahu Harry. Aku tidak peduli, ucap Harry santai. Ah kau ini, selalu saja seenaknya, dah suamiku. Ucap Windini sambil pergi meninggalkan Harry yang masih berdiri di depan mobil miliknya. Sedangkan tanpa disadari Harry dan Windini, ada seseorang yang memperhatikannya dan beberapa kali mengambil gambar Windini dan Harry. Win, kok gue perhatikan hari ini ada yang berbeda dari Elo, apa Elo sakit? Tanya Anggi saat bertemu di depan lift. Emang gue kenapa Gi? Tanya balik Windini pada Anggi. Elo terlihat pucat, seperti kecapean gitu. Ucap Anggi. Masa sih Gi, emang gue agak sedikit flu. Bohong Windini. Windini memang merasa lelah karena pergumulannya dengan Harry. Harry tidak memberikan istirahat untuknya hingga melakukan beberapa kali dalam semalam dan pagi juga, yang namanya menggoreng tempe. Oh Elo Fluin, jaga kondisi dong. Ucap Anggi. Lia iya, udah ah gue mau ke toilet sebentar. Ucap Windini saat sudah keluar dari lift. Apa mungkin hanya flu bisa merubah jalan seseorang? Hari ini si Windini berjalan seperti bebek. Hihihi. Batin Anggi yang memperhatikan jalan Windini yang berbeda. Lanjut ke bab 31.